Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Dwi Putra, NIM 120120180 dari TPB 30 jurusan Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, itu untuk tugas UAS PKS 2 TPB. Nah, yang pertama program saya yaitu menghitung data geofisika. Tujuan saya mengambil topik ini karena saya ingin lebih mendalami prodi saya lagi dan menggabungkan konsep prodi saya dengan ilmu matematika. Baiklah, sebelum masuk ke program C++, saya akan menjelaskan sedikit mengenai flowchart-nya terlebih dahulu. Pertama, di sini saya mendeklarasikan ada integer n sama i, terus ada bilangan real d, r, ba, sba, dx, dan saya mendeklarasikan string ulang. Nah, yang pertama itu ada output intro dari program saya, terusnya ada output instruksi, kemudian ada input. Saya mendeklarasikan lagi array, 2 buah array, maksimal datanya yaitu 45, array E dengan array F. Kemudian saya mendeklarasikan integer M. Ini saya menggunakan looping for i sama dengan 1 sampai n. Kemudian di sini ada output instruksi. Ini output buat satu data. Terus di sini ada inputnya. Terus di sini output untuk instruksi lagi. Sini ada inputnya, terus di sini eksekusi rumusnya. Terusnya di sini ada output pertanyaan, pilihan yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada inputnya. Kemudian di sini saya memakai percabangan if. Jika hasil inputnya besar dari sama dengan 1, maka akan dikoreksi maka hasilnya itu dari koreksi Wöger anomali. Jika tidak, jika M-nya sama dengan 2, maka yang dikeluarkan itu koreksi simple Wöger anomali. Dan jika M-nya 3, maka yang akan dikeluarkan yaitu keduanya, koreksi Wöger anomali dan koreksi simple Wöger anomali. Dan jika bukan 1, 2, dan 3, maka akan ada keluaran error karena pilihan angkanya 1 sampai 3. Setelah itu, setelah semua program selesai dijalankan, maka program menanyakan apakah ingin mengulang atau tidak. Jika pengguna menginputkan Y besar, maka program mengulang. Jika tidak, maka program akan terhenti. Baiklah, itu penjelasan dari flowchart-nya. Kemudian saya akan menjelaskan programnya. Nah, programnya seperti ini. Sini ada nama saya, NIM, TPB, terus prodi. Ini judul programnya, data geofisika. Ini saya memakai library ada 4, itu IOStream, include dasar. Sini include method-H buat rumus matematikanya. Di sini include algorithm sama seperti ini pakai logika. Terus di sini include conio.h. Ini saya menggunakan seperti biasa using namespace std. The integer saya mendeklarasikan n, terus plot e, n, r, ba, sba, terus string ulang. Di sini ada perulangan atau looping dari do. Di sini memberi spasi. Ini output intro dari program saya. Yang ini output instruksi. Di sini inputnya, dan sini ini memberikan spasi lagi. Sini saya mendeklarasikan lagi array besar n.
N yang saya maksud itu maksimalnya 45. Saya tulis saja di sini 45. Di sini saya mendeklarasikan integer M ini menggunakan for integer I sama dengan 0, I kecil dari N, I plus plus. Di sini ada output instruksi, ini inputnya, ini output instruksi juga outputnya, dan di sini ada rumus dari koreksi Boger anomali dan ini rumus dari simple Boger anomali. Nah, di sini ada opsi pilihan penyelesaian ya, yang sini ini opsi, ini instruksi, ini ya instruksi, dan ini inputnya. Jika pengguna memasukkan M-nya sama dengan 1, maka akan keluar hasil dari koreksi Boger anomali dari data tersebut. Nah, jika pengguna menginputkan 2, maka keluar hasil dari koreksi simple Boger anomali dari data tersebut. Dan jika pengguna menginputkan 3, angka 3, maka akan keluar hasil dari koreksi Boger anomali dari data tersebut serta koreksi simple Boger anomali dari data tersebut. Nah, dan di sini memberi spasi. Nah, jika pengguna menginputkan selain 1, 2, dan 3, maka akan keluar error karena pilihannya hanya angka 1 sampai 3. Nah, setelah semua data telah selesai diolah dan ada keluaran pertanyaan mau mengulang atau tidak. Jika pengguna mau mengulang, maka tinggal menginputkan Y besar. Pertanyaannya ini input, ini while, eksekusi dari input ulang tersebut, dan ini penutup. Baiklah, untuk demo programnya akan saya jalankan. Masukkan banyak indeks data metode Grafiti. Saya memasukkan sebagai contoh 2 saja. Masukkan data elevasi 1, masukkan 80, 9,3, suka penyelesaian yang ingin dilakukan. Saya ingin dari hasil koreksi Boger anomali, saya pilih 1, yang keluar dari hasil koreksi Boger anomalinya adalah 89,5411. Kemudian masukkan data elevasi keduanya yaitu 9,98. Saya ingin hasil dari koreksi simple Boger anomali, tulis 2. Nah, keluar hasilnya yaitu min 79,5611. Jika saya ingin mengulang lagi, isi besar, suka banyak datanya, saya satu saja. Elevasi pertamanya 99, pertamanya itu 6. Sekarang hasil yang akan diselesaikan itu menggunakan menampilkan hasil dari koreksi Boger anomali dan hasil koreksi simple Boger anomali. Saya masukkan angka 3, keluar hasil dari data tersebut. Dan saya tidak ingin mengulang, saya tulis masukkan huruf selain Y besar. Jika program terhenti. Baiklah, cukup sekian. Kemudian program kedua saya mengenai tentang menghitung kuat gelombang gempa. Tujuan saya mengambil topik ini karena saya ingin mengaplikasikan ilmu yang telah saya pelajari
tentang kegempaan di prodi saya. Mas seperti tadi belum masuk ke C++, saya akan menjelaskan sedikit dari flowchartnya. Saya mendeklarasikan tiga bentuk data, ada integer, field, string, dan string buat pengulangan. Ini ada output intro lagi. Ini sama seperti tadi, yaitu output instruksi, masukkan banyak indeks data gempa. Ini buat pengguna masukkan banyak indeks data gempa, yang mendeklarasikan array A, terus yang mendeklarasikan S0 itu waktu awal, SA waktu akhir, M1 itu rumus, ini juga rumus, M3 ini tidak ada, kita hapus, M1, M2, dan M. Nah, ini saya menggunakan looping for I sama yang 1 sampai N. Nah, di sini ada instruksi untuk memasukkan amplitudo dalam satuan milimeter. Ini memasukkan kita menentukan amplitudo dalam bentuk array. Nah, kemudian ada instruksi juga masukkan waktu awal kejadian itu S0. Ini kemudian waktu berakhirnya kejadian itu SA. Nah, setelah itu saya akan program akan menghitung lamanya lama getaran gelombang dengan rumus ini, pengeluaran SA kurang S0, yaitu waktu akhir kurang waktu awal. Nah, di sini M1 itu rumus awalnya itu log 10 dari amplitudo tersebut, array A. Nah, setelah itu ada rumus keduanya itu 3 kali log 10 dalam kurung 8 kali waktu lama getaran gelombang, itu SA kurang S0. Nah, setelah itu baru masuk rumus akhirnya M1 tambah M2 dikurang 2,92. Nah, setelah berhasil diolah semua data, akan ada keluaran besar dari gelombang gempa tersebut dalam satuan skala Richter. Nah, tidak hanya itu, saya menggunakan cabangan if karena akan ada seperti dampak terhadap bangunan. Nah, begini, jika kekuatan gempanya kurang dari 3,5 skala Richter, maka efek gelombangnya tidak terasa tapi direkam. Nah, jikalau lebih dari ini berarti gempa besar sama dari 3,5 dan gempanya kurang sama dari 5,4, maka efek gelombangnya itu sering terasa namun jarang menimbulkan kerusakan. Nah, jika bukan, maka jika gelombangnya kurang dari 6, maka efek yang timbul itu sedikit kerusakan pada bangunan yang dirancang dengan baik dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan yang dibangun dengan konstruksi yang di wilayah kecil. Maksudnya jika juga bukan masuk kriteria dari itu, diulang lagi, jika gelombang besar sama dari 6,1 dan besar sama dari 6,9, maka efek gelombangnya dapat merusak di daerah hingga sekitar 100 km dari epicenter. Nah, dan jika tidak masuk kriteria tersebut juga, maka ada gelombang besaran besar sama dari itu dan gelombang kurang sama dari 7,9, maka efek gelombangnya itu gempa utama dapat menyebabkan kerusakan serius pada area yang lebih luas. Nah, jika gempanya besar dari 7,9,
maka efek yang terjadi itu gempa besar dan dapat menyebabkan kerusakan serius di daerah sekitar 100 km. Nah, setelah semuanya selesai, maka program akan memberikan output pertanyaan lagi, mau mengulang atau tidak. Jika panggilan mau mengulang, tinggal memasukkan huruf Y besar, dan jika tidak, seperti tadi memasukkan huruf besar atau N besar. Jika mengulang, program akan mengulang dari awal, dan jika tidak, maka akan program terhenti dan mengeluarkan kata terima kasih. Baiklah, itu sedikit penjelasan program flowchartnya, program kedua. Kemudian masuk ke kode C++ nya. Nah, di sini saya menggunakan 5 library, stream, method H, terus CMath, terus algorithm sama coding.h. Ini seperti biasa, mesinnya std, terus ini deklarasi data. Nah, di sini sebagai perulangan, ini sebagai baris ini untuk intro program. Di sini instruksi kepada pengguna. Program saya menggunakan data maksimal 45, dan di sini input pengguna masukkan indeks data gempanya. Kemudian di sini saya deklarasikan sama seperti bisa jadi F3 nya tidak ada. Saya deklarasikan dalam bentuk plot, itu array A sebagai amplitudo, S0 waktu awal, SA waktu akhir, M1 rumus awal gempa, ini rumus 2 gempa, ini rumus akhir gempa. Bisa menggunakan for. Nah, jika ini sama dengan 0, ini kecil dari n, dan V++. Sini ada instruksi masukkan amplitudo dalam satuan mm. Input array A, kemudian instruksi masukkan waktu awal kejadian, itu input S0. Ini instruksi masukkan waktu akhir gelombang, itu input SA. Nah, kemudian akan keluar hasil dari lama tekanan gelombang, yaitu waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, di sini ada rumus awal gempa, ini rumus kedua gempa, dan ini rumus akhir gempanya. Nah, ini setelah rumus akan ada keluaran hasil kuat gempa. Ini kuat gempa. Jadi jikalau gempanya kurang dari 3,5, efek yang terjadi itu tidak terasa tapi direkam. Nah, jikalau tidak, gempa memiliki besar sama dari 3,5 sampai kurang dari sama 5,4, maka efek dari gelombang tersebut itu sering terasa namun jarang menimbulkan kerusakan. Nah, jika tidak juga gelombang dengan kuat kurang dari 6, maka efek yang terjadi itu sedikit kerusakan pada bangunan yang dirancang dengan baik dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan yang dibangun dengan konstruksi buruk di wilayah kecil. Nah, jikalau bukan masuk kategori ini, selanjutnya ada kategori gelombang yang besar sama dari 6,1 dan kecil sama dari 6,9. Efek gelombangnya itu dapat merusak di daerah hingga sekitar 100 km dari epicenter. Nah, kemudian jika tidak juga ada gelombang dengan kriteria besar sama dari 7 dan kecil sama dari 7,9. Maaf, siap bikinnya di sini koma, seharusnya titik. Nah, ini ada keluaran efek dari gelombang tersebut, itu
gempa utama dapat menyebabkan kerusakan serius pada area yang lebih luas. Nah, kalau tidak masuk kriteria ini juga, itu ada kriteria satu lagi, kuat gelombang gempa besar dari 8. Efek yang berasal itu gempa besar dapat menyebabkan kerusakan serius di daerah sekitar 100 km. Nah, setelah semua data berhasil diolah sebanyak n data, itu kemudian program akan mengeluarkan pertanyaan apakah mau mengulang atau tidak. Jika pengguna mau mengulang, maka pengguna tinggal memasukkan huruf Y besar. Kalau tidak, pengguna tinggal memasukkan huruf setelah Y besar atau N besar. Nah, kalau pengguna memasukkan Y besar, maka akan mengulang dari intro ini. Program mengulang dari awal. Dan jika tidak, maka program akan terhenti dan mengeluarkan kata terima kasih. Setelah untuk demo programnya akan saya jalankan. Ini intro program, saya lihat, dan ini instruksi programnya. Masukkan banyak indeks data gempa yang terjadi, maksimal 45. Kalau saya masukkan indeks gempanya 4 saja sebagai contoh. Nah, di sini ada instruksi lagi, masukkan amplitudo ke 1 dalam satuan milimeter. Saya masukkan amplitudonya itu 900. Nah, di sini instruksi lagi untuk masukkan waktu awal kejadian. Awal kejadian biasanya dari 0. Nah, waktu berakhir gelombang itu 10. Nah, maka akan ada keluaran sama getaran gelombang ke 1 itu 10 sekon, karena 10 kurang 0 jadinya 10. Dan buat gempa gelombang ke 1 itu sebesar 5,74351 skala Richter. Nah, dan efek yang ditimbulkan itu sedikit kerusakan pada bangunan yang dirancang dengan baik dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan yang dibangun dengan konstruksi buruk hingga kecil. Nah, ini buat data pertama. Kemudian lanjutkan indeks keduanya itu masukkan amplitudo kedua. Jadi amplitudo keduanya itu saya masukkan 1000. Nah, kemudian masukkan waktu awal 0. Waktu berakhirnya gelombang itu 20 sekon. Nah, lama getaran gelombang kedua itu 20 sekon. Terus buat gempa gelombang kedua sebesar 6,69 skala Richter. Efek gelombangnya dapat merusak di daerah hingga sekitar 100 km dari epicenter. Nah, selanjutnya setelah masuk tadi, masukkan indeks ketiga buat masukkan amplitudo ketiga itu memasukkan 0, kemudian awalnya 0 dan waktu berakhirnya gelombang itu 10. Nah, maka lama getaran gelombangnya itu 10 sekon dan kuat gelombangnya itu error karena tidak ada amplitudonya. Efek gelombangnya tidak terasa direkam. Selanjutnya itu masukkan amplitudo keempat itu 80, untuk awal kejadiannya 0 dan waktu berakhirnya 90. Maka lama getaran itu 90 sekon. Kemudian kuat gelombang keempat itu sebesar 7,55 skala Richter. Dan efek yang ditemukan itu gempa utama dapat menimbulkan kerusakan serius pada area yang lebih luas. Nah, di sini setelah semua indeks datanya keempat indeks data berhasil dieksekusi, maka program akan mengeluarkan pertanyaan apakah mau mengulang atau tidak. Nah, di sini saya coba contohkan kalau mau mengulang masukkan huruf Y besar. Nah, program akan melakukan pengulangan. Sama cuma satu aja, tidak lama, 90, 0. Nah, setelah kita sudah eksekusi satu indeks data, maka program menanyakan mengulang tidak. Jika tidak, saya contohkan tidaknya. Nah, program akan terhenti dan menggunakan cara terima kasih. Baiklah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan buat program saya ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.